Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kami akan menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun skenario pembelajaran yang kami analisis adalah skenario pembelajaran berdiferensiasi pada jenjang SD. Berikut adalah skenario pembelajarannya. Pak Dermawan adalah guru SD. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar yang ia siapkan diantaranya adalah poster diagram bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan, berbagai bacaan tentang bagaimana organ pencernaan kerja dari beberapa sumber, ada yang berupa beberapa buku bacaan, artikel, komik sains milik salah satu muridnya. Pak Dermawan mengunduh video singkat tentang cara kerja organ pencernaan ke dalam handphonenya. Setelah memastikan kontennya sesuai, ia menyimpan video tersebut di handphonenya untuk kemungkinan menunjukkannya kepada murid yang memerlukan bantuan ekstra. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang membantu murid memahami sistem organ pencernaan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pak Dermawan menyiapkan daftar kegiatan dengan instruksi seperti membaca, mengamati poster, mendiskusikan, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan menjelaskan tujuan pembelajaran dan konsep kunci kepada murid, memastikan pemahaman mereka tentang sistem pencernaan melalui tanya jawab dan contoh-contoh. Setelah penjelasan awal, Pak Dermawan meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Mereka dikelompokkan berdasarkan kemampuan membaca, dan tugas pertama adalah membaca teks yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kelompok oleh Pak Dermawan. Pak Dermawan memberi setiap kelompok target untuk menyelesaikan kegiatan selama 1 minggu. Keputusan tentang urutan kegiatan diambil oleh murid, tetapi kegiatan dilakukan selama jam pelajaran IPA. Pak Dermawan memantau pemahaman murid saat mereka melakukan kegiatan. Dia memberi pertanyaan dan tantangan tambahan kepada murid yang memerlukan bantuan, bahkan menunjukkan video dan menggunakan kosakata sederhana untuk membantu mereka memahami konsep kunci. Selama proses ini, ia membuat catatan penilaian berdasarkan jawaban dan pertanyaan murid, dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan bantuan yang diberikan kepada murid. Pak Dermawan melakukan penilaian berjenjang terhadap pemahaman muridnya, yaitu dengan cara murid dengan kemampuan kurang diminta untuk membuat diagram alur sederhana tentang pencernaan dengan penjelasan singkat menggunakan kosakata sederhana yang telah dipelajari. Murid dengan kemampuan sedang diminta untuk membuat cerita narasi tentang pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Murid dengan kemampuan tinggi diminta untuk membuat cerita kreatif dari perspektif makanan yang menjelaskan alur pencernaan. Tugas ini memerlukan penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang lebih rumit. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah tersebut, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan adalah: yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu merencanakan kegiatan yang berjenjang dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman murid, dengan tugas yang lebih sederhana untuk mereka yang memerlukan bantuan lebih dan tugas yang lebih kompleks untuk murid yang memiliki kemampuan tinggi. Kedua, minat belajar murid, yaitu menggunakan berbagai sumber belajar yang mencakup bacaan, komik, video, dan poster. Ini menunjukkan usahanya untuk mempertimbangkan minat belajar murid yang beragam. Dia juga mengizinkan murid untuk memilih kegiatan mereka sendiri yang dapat meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid, yaitu mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca dapat mengindikasikan bahwa ia mempertimbangkan gaya belajar mereka.
Selanjutnya, bagaimana cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar murid-muridnya? Cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar murid-muridnya adalah yang pertama, memulai pembelajaran dengan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin murid-muridnya kuasai. Ini membantu murid-murid memahami apa yang diharapkan dari pembelajaran dan konsep dasar yang perlu mereka pahami. Yang kedua, memahami tingkat kemampuan membaca murid-muridnya dan mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Dan yang ketiga, secara aktif mengamati dan memantau aktivitas murid-muridnya. Dia bergerak di antara kelompok-kelompok, mengajukan pertanyaan, memberikan bantuan, dan memberikan tantangan sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah yang pertama, diferensiasi konten, yaitu dengan menyediakan berbagai sumber belajar dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Ini mencakup berbagai buku bacaan, artikel, komik, poster, dan video, sehingga murid dengan tingkat pemahaman yang beragam dapat memilih sumber belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca murid. Ini memungkinkan murid dengan kemampuan membaca yang berbeda untuk bekerja dengan teman sebaya yang memiliki tingkat kemampuan yang serupa. Selain itu, ia memberi murid kesempatan untuk memilih aktivitas yang ingin mereka lakukan terlebih dahulu, memberikan kontrol kepada murid atas proses pembelajaran mereka sendiri. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu dengan memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Misalnya, murid dengan kemampuan yang lebih rendah diminta untuk membuat diagram alur sederhana, sementara murid dengan kemampuan yang lebih tinggi diminta untuk membuat cerita kreatif. Selanjutnya, bagaimana Pak Dermawan melakukan penilaian? Cara Pak Dermawan melakukan penilaian, yang pertama, assessment for learning, yaitu dengan melakukan observasi aktif terhadap perkembangan murid. Dia mendekati kelompok-kelompok berbeda, mengajukan pertanyaan, dan memberikan bantuan atau tantangan sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua, assessment of learning, yaitu dengan merencanakan penilaian berjenjang sesuai dengan tingkat pemahaman murid yang berbeda. Setiap kelompok murid diberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Ini mencakup membuat diagram alur sederhana, cerita narasi, atau cerita kreatif tentang sistem pencernaan. Dan yang ketiga, assessment as learning, yaitu dengan memberikan umpan balik kepada murid dan berinteraksi secara aktif dengan mereka dan membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran, mencatat jawaban murid, pertanyaan-pertanyaan mereka, dan tingkat pemahaman. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.